Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Moderator, Pak Ali, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah sehingga pada malam ini kembali lagi kita bersilaturrahim dalam ngaji online kali ini atau pengajian virtual malam ini. Mudah-mudahan dengan silaturrahim yang selalu kita jalin dan semoga majelis ilmu yang terus kita laksanakan seperti ini akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan keberkahan, dan tentu mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terus menerusnya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuat kita menjadi lebih baik, baik di dunia ini dan tentu yang paling utama adalah di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada malam ini kita akan mengkaji seperti yang telah disampaikan tadi dengan tema obat galau. Tentu dalam hidup ini kita kadang merasakan bahagia, senang, gembira, tetapi kadang juga sebaliknya. Dan ini adalah roda kehidupan kita. Tidak ada manusia selalu senang, selalu gembira dan seterusnya. Tetapi kadang juga manusia itu sedih, ya termasuk galau itu. Oleh karena itu tentu kita semua berharap dengan kegalauan atau kesedihan yang kita alami dan kita rasakan, ya, kita berharap agar itu tidak terlalu lama melekat dalam kehidupan kita. Itu tentu harapan kita. Tidak ada orang yang mau susah terus. Tidak ada orang yang mau sedih terus. Ya, pasti kita menginginkan lebih banyak bahagianya, lebih banyak gembiranya daripada sedih dan susahnya. Oleh karena itulah agama memberikan semacam solusi atau jalan keluar terhadap kesusahan, kesedihan, dan kegalauan yang tentu tidak lepas dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, saya ingin mengutip sebuah hadis yang insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Ahmad, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Muaz bin Jabal.
Kata beliau, ya Muaz, usik, wahai Muaz, saya ingin berwasiat kepadamu. Jadi Nabi ingin mengajarkan dan mewasiatkan kepada salah seorang sahabatnya ini. Apa wasiat beliau? Kata beliau, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Janganlah engkau sekali-sekali meninggalkan membaca di setiap selesai sholat. Ya. Jadi itu pesannya Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Jadi kata Nabi, usika ya Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Saya berwasiat kepadamu Muaz, janganlah engkau meninggalkan setiap selesai salat membaca doa. Ya. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inilah ternyata doa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Muaz, agar doa ini jangan sampai setiap selesai sholat ditinggal dibaca. Jangan sampai sejak doa ini diajarkan oleh Nabi, Nabi berpesan jangan tinggalkan baca ini sampai engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini sebenarnya sangat populer ya, populer sekali. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa maknanya? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah saya agar saya selalu berzikir dan mengingat. Itu satu. Ya Allah, tolonglah saya agar saya selalu berzikir dan mengingat-Mu. Wa syukrika. Ya Allah, tolonglah juga saya agar saya selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar saya selalu beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi, di mana isi dari doa ini mengandung 3 permintaan kepada Allah. Mengandung 3 permintaan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, yaitu permohonan meminta kepada Allah agar kita ini ditolong, agar selalu ingat Allah. Satu. Yang kedua, kita minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, kita minta tolong kepada Allah agar kita selalu dapat beribadah dengan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh para ulama memaknai 3 permohonan ini, ya, permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, jika betul-betul kita aktualisasikan, kita wujudkan, kita realisasikan dalam kehidupan kita, kita praktekkan dalam kehidupan kita, ternyata 3 inilah yang menjadi solusi atau obat mengatasi kegalauan kita.
Jadi berdasarkan doa ini, obat galau yang insya Allah bisa mengatasi kegalauan kita, yaitu pertama, perbanyak berzikir kepada Allah. Jadi perbanyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, beribadah yang terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, ketika kita mampu menerapkan dalam setiap detik hidup ini, di setiap saat, setiap waktu kita selalu ingat Allah, kita selalu zikir kepada Allah. Di setiap waktu, di setiap saat kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan setiap kali kita beribadah kepada Allah, kita persembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan terhindar daripada kegalauan itu. Kita akan jauh dari kesedihan, kita akan jauh dari kesusahan. Selama ini kita lakukan dengan tentu dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan kita jelaskan satu persatu. Dan yang paling banyak nanti kita akan jelaskan adalah mengenai hal yang pertama, yaitu masalah berzikir kepada Allah. Saya akan yang kedua dulu, bersyukur. Jadi bersyukur itu mengatasi kegalauan kita. Kenapa? Karena bersyukur itu ialah menerima dengan ikhlas apa yang telah Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita menerima dengan penuh keridhaan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, inilah yang membuat hati kita dan pikiran kita bisa tenang. Itu namanya syukur. Dan sesungguhnya syukur ini kita sudah menjelaskan lebih detail pada pengajian-pengajian sebelumnya. Ya, nikmat membawa sengsara. Ya, nikmat itu materi tema kajian yang lalu. Nah, di situ kita sudah menerangkan lebih jauh. Ya, bagaimana kita terhindar dari nikmat yang membawa kesengsaraan, yaitu bersyukur dengan syukur yang terbaik, syukur yang benar. Tapi pada prinsipnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita syukuri apa yang telah Allah berikan. Tidak perlu kita berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang sesungguhnya kita tidak mampu mendapatkannya. Dan inilah yang membuat kacau kita punya pikiran, membuat galau kita punya pikiran. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak ada itu terus kita pikirkan. Padahal yang terbaik yang kita lakukan adalah pikirkan apa yang sudah ada. Tidak perlu kita pikirkan apa yang tidak ada. Pikirkan apa yang Allah sudah berikan kepada kita dan jangan pikirkan apa yang Allah belum berikan. Inilah yang membuat kita stres, galau. Ya, itu syukur. Jadi itu prinsipnya syukur. Kita harus menerima dan kita nilai dan kita yakini apa yang sudah nikmat, apa yang Allah berikan saat ini, inilah yang terbaik untuk kita. Inilah yang terbaik untuk kita, karena belum tentu menurut kita itu baik, belum tentu dalam pandangan Allah baik. Ya Allah, belum tentu. Ya. Itu yang masalah syukur. Jadi sudah sangat jelas bahwa dengan syukur yang benar Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita agar kita terhindar atau jauh dari kesedihan, kegalauan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai zikir, yang membuat
hati kita ini tenang, pikiran kita tidak galau lagi, yaitu melaksanakan ibadah dengan ibadah yang terbaik. Memang kita sudah pahami semua bahwa misalnya dengan sholat, ya, dengan sholat itu ya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi banyak orang yang merasa sudah sholat tapi tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan ketenangan, padahal dijanjikan bahwa dengan sholat itu insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Tapi banyak ya, atau sebagian dari saudara-saudara kita sudah sholat tapi belum merasakan itu. Nah, timbul pertanyaan, kenapa seperti itu? Maka jawabannya, ketika kita beribadah kepada Allah, kita tidak persembahkan ibadah yang terbaik. Itu kata kuncinya. Kita kembalikan kepada diri kita. Ketika kita beribadah, atau misalnya sholat, apakah sudah yang terbaik kita persembahkan kepada Allah sholat kita? Apakah sholat yang kita lakukan itu sudah yang terbaik, atau boleh jadi selama ini kita sholat ya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, karena ada orang yang punya prinsip yang penting saya sholat, yang penting saya sholat. Saya pikir ungkapan seperti ini itu tidak benar. Ya, ungkapan seperti ini tidak benar. Ya, melalui doa ini sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali kita beribadah, setiap kali kita sholat, maka tunaikan, laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan sholat yang terbaik. Oleh karena itu, ya kita diperintahkan oleh agama kita, bahkan merupakan sebuah kewajiban, ya sebuah kewajiban untuk belajar. Nah, salah satu di antaranya adalah belajar sholat. Dan belajar sholat itu jangan merasa bahwa saya tidak perlu lagi belajar sholat karena saya sudah dewasa. Saya ini sudah tua, tidak perlu lagi belajar sholat. Tidak. Jangankan kita ini yang awam. Para orang soleh, bahkan para ulama saja ini sudah level ulama, belum berhenti belajar sholat. Ya, belum berhenti belajar sholat, apalagi kita ini yang awam. Oleh karena itu, gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya untuk mengkaji itu, belajar. Dan jangan kita malu bertanya kepada orang-orang yang memang ahlinya dalam hal itu, yaitu para ulama. Ya, saya katakan keahlinya. Ya. Sebab ada juga orang belajar sholat bukan keahlinya, misalnya dia kedukun. Ya, ada juga begitu, sama juga. Ketika mau naik haji, harusnya ke ulama belajar haji, tapi justru dia pergi ke dukun belajar haji. Apa mau dikasih tahu di situ? Makanya diajarkanlah macam-macam keyakinan-keyakinan yang tidak benar, cara-cara yang tidak benar. Ya. Jadi sekali lagi, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah yang terbaik, ya mari kita belajar. Gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya untuk belajar dan jangan kita malu bertanya. Ya, jangan malu bertanya. Kalau perlu, ya kita tahassus. Ya, ada istilah ya Arab itu kita tahassus, belajar khusus pada seorang guru yang memang ahlinya. Mulai dari nol, kita belajar sholat mulai dari nol. Sekalipun kita sudah berumur 50 bahkan 60 tahun, tapi kalau kita merasa bahwa saya ini sesungguhnya belum apa-apa. Ya, pengetahuan tentang sholat ya belum apa-apa. Ya.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu penjelasan singkat dari dua ini. Yang mengenai syukur, kemudian mengenai persembahan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, dan inilah yang tentu kita akan lebih banyak kaji malam ini, ya, mengenai kita mohon kepada Allah agar kita dibantu, agar kita selalu ingat kepada Allah, agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita kaji, gali adalah sesungguhnya bagaimana itu zikir. Karena bisa jadi kita ini sudah berzikir, tapi tetap kita galau. Padahal Allah sudah menjanjikan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, pikiran menjadi enak. Artinya kita tidak galau lagi, tapi kenyataannya sudah berzikir apa, tapi hati ini masih gelisah, pikiran masih galau. Nah, ada apa ini? Karena kita tidak memahami, kita tidak paham ya hakikat daripada zikir itu. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan ya bagaimana sesungguhnya zikir yang betul-betul bisa mendatangkan ketenangan dalam kehidupan ini. Ketenangan hati, ketenangan pikiran. Dikatakan oleh para ulama ya, mengenai hakikat zikir itu, ya, dikatakan yuqsadu bizikri at-tadhakkur. Ya, dimaksudkan dengan zikir itu adalah mengingat. Wa adamul ghaflati wan nisyan, tidak lalai dan tidak lupa. Jadi yang dimaksud zikir itu ingat, tidak lalai dan tidak lupa. Itu dari aspek bahasa. Ya. Wa yakunu bidzalika zikrullah. Oleh karena itu, hakikat daripada zikir kepada Allah huwa istihdaru azamati. Dan inilah mungkin yang belum kita lakukan ketika kita berzikir. Sehingga tidak mendatangkan pengaruh apa-apa. Ya. Istihdaru azamatihi wa jalali. Hakikat zikir itu adalah menghadirkan keagungan Allah dan ketinggian Allah. Jadi ketika kita menghadirkan dengan mengagungkan Allah dan meninggikan Allah, ma'iltizami awamirihi wa ta'atihi fi kulli hal, disertai dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan melakukan ketaatan di setiap saat, setiap waktu. Itulah sesungguhnya hakikat zikir. Ya. Jadi tetap kita melaksanakan kewajiban kita tetap laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mentaati Allah di setiap waktu, di setiap saat, di setiap keadaan. Tapi yang paling penting sesungguhnya zikir itu adalah di setiap kali kita melakukan ketaatan itu, hadirkan keagungan Allah dalam hati kita. Hadirkan kemuliaan Allah. Hadirkan ketinggian Allah. Inilah mungkin yang hilang pada saat kita berzikir. Walidzalik fa inna man ya'taqidu anna dzikrallahi ta'ala yaqtasiru 'ala at-tasbih wat tahlil wal istighfar yakunu mukhti'an. Nah, oleh karena itu orang yang mengatakan atau orang yang meyakini bahwa zikir kepada Allah itu hanya sebatas kita bertasbih, ya,
bertahlil, membaca subhanallah, membaca la ilaha illallah, wal istighfar, membaca istighfar, yakunu mukhtian. Sesungguhnya itu adalah pendapat yang keliru. Jadi kalau ada orang mengatakan, berzikir itu ya hanya mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, istighfar, salawat, hanya membatasi zikir sampai di situ, itu adalah pandangan yang keliru. Itu pandangan yang keliru. Kenapa? Fadzikru ashmalu min dzalika wa awsa. Karena zikir itu sesungguhnya meliputi segala aspek dan sangat luas pengertiannya. Jadi bukan hanya sebatas baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi kalau hanya membatasi hanya begini saja zikir, itu keliru. Ya, itu pendapat yang keliru. Itu kata para ulama. Ya, di mana prinsipnya haitsu innahu yashmilut ta'ati kulliha allati yaqumu bihal muslim. Ya. Padahal zikir itu meliputi segala bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya yang paling penting dan sering kita melalaikannya, yaitu menghadirkan di dalam hati kita, mengagungkan, memuliakan dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan demikian, ya, ulama juga memberikan penjelasan mengenai maratibu zikrillah. Ya, tingkatan-tingkatan zikir kepada Allah. Jadi orang yang berzikir itu ada tingkatannya. Ya. Terlepas dari hakikat zikir tadi, kata para ulama, perlu juga dipahami tingkatan-tingkatan zikir. Nah, disinilah kita bisa mengukur di mana posisi kita. Ya, di mana posisi kita. Karena ini sangat membantu kita untuk mengobati kegalauan kita. Jadi semakin tinggi kita punya posisi, itulah yang mempercepat, ya, menghilangkan kegalauan kita. Ya. Ada 3 tingkatan, kata para ulama. Ya, ada 3 tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan pertama. Dan inilah yang tertinggi. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjangkau ini. Inilah tingkatan yang terbaik. Ya. Ayyadhkural muslimullaha bilisanihi wa yastahdiru dzikra biqalbi. Yaitu seseorang berzikir kepada Allah dengan lisannya dan menghadirkan zikir itu di dalam hatinya. Atau bahasa simpelnya, ya, tingkatan zikir yang pertama adalah orang yang berzikir dengan lidahnya dan juga dengan hatinya. Itu simpelnya. Ya, tapi kalau kita mau lebih jelas lagi, yaitu seorang muslim berzikir mengingat Allah dengan lidahnya dan menghadirkan zikirnya itu di dalam hatinya. Dan dikatakan oleh para ulama, wa hadhil martabatu afdalu maratibuz zikri wa atammuha. Ini adalah tingkatan yang paling bagus, yang paling afdal, dan zikir tingkatan orang yang berzikir yang paling sempurna. Nah, inilah mungkin yang jarang orang lakukan seperti ini. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua, al-martabatu ats-tsaniyah. Tingkatan yang kedua,
ayyadhkural muslimullaha biqalbihi faqat, yaitu seorang muslim yang berzikir kepada Allah hanya dengan hatinya. Jadi hatinya saja berzikir, tapi lisannya tidak berzikir. Dia hanya sekedar menghadirkan keagungan Allah dalam hatinya, tetapi malas berzikir dengan lidahnya. Nah, ini posisi kedua. Jadi tingkatan kedua. Ya, jadi duna ayyatalaffaz bilisani, tanpa dilafazkan oleh lidahnya. Nah, tapi ini masih mendingan. Kenapa? Wa dzikrul qalbi yuaddi lil ma'rifati wa yathmirul mahabbah. Ya, zikir hati ini itu akan membawa kita untuk lebih mengenal Allah. Jelas, karena selalu menghadirkan keagungan Allah dalam dirinya, berarti itu sangat kenal dengan Allah. Ya, wa yusmirul mahabbah, dan ini nantinya akan melahirkan kecintaannya kepada Allah. Ya. Tapi ini masih posisi kedua. Tapi kalau pertama tadi, di samping hatinya membesarkan Allah, hatinya mengagungkan Allah, hatinya meninggikan Allah, tapi lidahnya juga tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga, ayyadhkurallaha bilisanihi faqat. Ya, ada juga seorang muslim berzikir kepada Allah hanya dengan lidah saja. Wala yastahdiru dzikra biqalbi, dan tidak menghadirkan zikirnya itu di dalam hatinya. Dan inilah kebanyakan kita. Inilah kebanyakan kita yang dengan model zikir seperti ini, tingkatan terbawa. Inilah tingkatan terbawa. Ya, tingkatan yang paling rendah ya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang itu belum nampak pengaruh zikirnya dalam kehidupannya. Misalnya mengatasi kegalauan pikirannya, mengatasi ketidaktenangan hatinya. Itu karena hanya lidahnya saja berzikir, tapi tidak menghadirkan keagungan dan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan dikatakan oleh para ulama, wa hadhil martabatu adhaful maratib. Ya, dan tingkatan inilah tingkatan yang paling lemah. Ya, ini tingkatan yang paling lemah. Artinya, ya, orang Bugis bilang madodol la'de nih. Paling lemah sekali ini kalau hanya sekedar lidahnya saja. Iya. Dan dikatakan juga, ya, tapi di sini dijelaskan oleh guru kita, wa ma'adzalika laha fawaidu minha ayyan syagala lisana an namima wal ghibah. Tapi ini masih mendingan, kata ulama. Ini masih mendingan. Orang-orang yang berzikir dengan lidahnya saja, ini masih mendingan dibanding daripada orang-orang yang sibuk lidahnya dengan mengumpat, memprovokasi, menggibah, ya, dan menyakiti hati saudara. Jadi menggunakan lidah ini hanya sekedar berzikir saja, jadi zikir lidah saja yang dia lakukan berada pada tingkatan terbawa, tingkatan yang paling lemah. Tapi dikatakan para ulama ini masih lebih baik daripada lidahnya dipakai untuk mengumpat orang, dipakai untuk menggibah orang, dipakai untuk memfitnah orang, dipakai untuk memprovokasi orang, dipakai untuk menzalimi orang dan lain sebagainya. Itu masih mendingan. Artinya apa? Ya, syukur-syukurlah. Tentu ada juga rasa kesyukuran karena ya misalnya selama ini kita rutin zikir sekalipun hanya di lidah. Kita sudah rutin membaca istighfar 100 kali setiap hari. Kita sudah rutin bersalawat 100 hari.
100 kali satu hari, setiap hari. Kemudian kita juga rutin 1 halaman 1 hari baca Quran. Alhamdulillah, itu syukurlah. Ya, itu bersyukur daripada ya lidah ini dipakai untuk berbuat dosa. Tapi kata para ulama jangan berhenti sampai di situ. Mulailah kita belajar untuk berzikir, menghadirkan hati ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga para ulama lebih menekankan pada zikir hati itu seperti apa. Wa zikrul qalbi naw'ani. Ya. Zikir hati itu ada 2 macam. Jadi perlu dipahami bahwa zikir hati itu ada 2 macam. Yang pertama, at-tafakkuru fi 'azamatihi wa jalalihi. Yaitu memikirkan keagungan dan kemuliaan serta ketinggian Allah. Ya, kita agungkan, mengagungkan apa? Memikirkan akan kebesaran Allah. Itu sebenarnya itu sudah zikir hati. Itu jenis pertama. Nah, kemudian jenis yang kedua, kata para ulama, jenis yang kedua yang termasuk dengan zikir hati, wa istihdaruhu fil qalbi inda imtithali awamirihi wa nahi, yaitu menghadirkan di dalam hati, ya, menghadirkan di dalam hati, menghadirkan Allah di dalam hati kita ketika melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi selalu menghadirkan Allah. Makanya ada istilah muraqabah. Ya. Ada istilah muraqabah. Apa artinya muraqabah? Muraqabah itu adalah selalu diawasi oleh Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu muraqabah namanya. Di setiap saat, setiap waktu, ketika kita sholat, kita ini sholat merasa diawasi oleh Allah. Makanya kita jangan main-main dengan sholat misalnya. Ketika kita puasa, ya, kita merasa diawasi oleh Allah sehingga ya kita juga jangan ya setengah-setengah dalam berpuasa. Itu misalnya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian aspek yang lain juga disebutkan supaya lebih komplit pemahaman kita mengenai zikir ini. Ya, pembagian zikir. Ya, wa qassamal ulama az-zikir ila naw'ain. Ini dari aspek mungkin pengaplikasiannya zikir ini. Ulama membagi zikir itu ada 2 macam. Ya, ini dari aspek yang lainnya. Yang pertama yaitu az-zikrul muqayyad. Jadi ada istilah zikir muqayyad, az-zikrul muqayyad. Apa yang dimaksud dengan az-zikrul muqayyad? Wa huwa az-zikrul mukhassis fi waqtin ma au makanin au halin. Yaitu zikir khusus yang dilakukan pada waktu tertentu, di tempat tertentu dan dalam keadaan tertentu. Itu namanya zikrul muqayyad. Jadi zikir yang kita lakukan secara khusus pada waktu tertentu. Di tempat tertentu. Ada zikir waktu tertentu saja. Tidak boleh dizikirkan selain dari itu. Ada juga zikir ini hanya di tempat ini saja. Jadi tempat tertentu, tidak boleh di tempat lain. Ya. Ada juga zikir ya pada kondisi tertentu. Ya. Ya. Seperti itu, seperti ini yang muqayyad ya, yang ditentukan. Seperti doa inda nihayatil azan, seperti zikir atau doa setelah azan. Ini kan tertentu, hanya dilakukan setelah azan saja, hanya dibaca setelah azan, tidak dibaca, tidak dizikirkan setelah yang lainnya. Enggak. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
yaitu zikrul mutlak. Ya, zikrul mutlak. Nah, apa yang dimaksud dengan zikrul mutlak? Wa huwa ma lam yartabita bihudusin amrin au dukhuli waqtin. Ya, yaitu zikir yang dilakukan tanpa diikat oleh waktu dan tempat, oleh situasi dan kondisi. Ya, tidak terikat oleh itu. Misalnya, dan inilah yang paling luas, kasairil azkar. Misalnya baca subhanallah. Ya, subhanallah jadi tasbih, tahlil, takbir. Ya, kemudian doa-doa yang bersifat umum. Ya, kan ada doa kapan saja bisa dibaca. Ya, zikir ada zikir kapan saja. Nah, jadi ini pembagian zikir dari aspek ya aplikasian zikir itu sendiri. Kemudian selanjutnya, apa buah dari zikir itu? Ya, jadi kita persing semuanya masih banyak hal. Waktu, jadi kapan kita sesungguhnya bagus berzikir? Nah, ini juga. Ini perlu juga kita ketahui sebelum kita tutup. Ya. Dikatakan dalam beberapa riwayat, misalnya, jadi ada beberapa riwayat disebutkan, akhbar Nabi SAW, anna afdala dzikri alal itlaq. Ya, zikir apa ya? Jadi buka waktunya. Zikir apa yang paling bagus? Nah, ada yang tanya, siapa tahu Pak Ustaz, ketika kita kan diperintahkan berzikir, terus zikir apa yang paling bagus, kan begitu? Disebutkan dalam satu riwayat, afdalu dzikri alal itlaq hiya kalimat tauhid wa hiya qaul la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kita baca la ilaha illallah, itu satu. Tapi di hadis yang lain juga disebutkan anna afdalal awqati lidzikri wal ibadah ya ala wajhil itlaq. Nah, kalau ini mengenai waktunya. Waktu yang paling afdal untuk berzikir dan beribadah secara mutlak yaitu sulusul akhir. Itu sepertiga malam, akhir malam. Ya. Sepertiga akhir malam, yaitu menjelang subuh. Itu sebenarnya juga bagus sekali kita berzikir. Kenapa? Wa huwa waktu yatanazzalu fihi Allah Ta'ala, yaitu waktu di mana Allah turun saat itu, fayanzuru ila ibadihi fil ardi, dan Allah menyaksikan langsung hamba-hambanya yang berzikir di bumi ini. Kemudian ya, ada juga yang lain, wa yadhhabu ahlul ilmi. Ya. Para ulama juga berpendapat ila annal Qur'an al-Karim afdalal kalam wa dzikr 'ala al-itlaq. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu adalah zikir yang terbaik. Jadi kesimpulannya zikir yang paling afdal itu menurut riwayat pertama, kalau zikirnya ya la ilaha illallah, itu sering kita perbanyak sambil mengagungkan Allah, ya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an tentu dengan memahami makna dan mentadabburinya. Nah, ini kan bagian dari zikir hati. Dan inilah yang insya Allah ya, ketika kita membaca Al-Quran, mentadabburi betul-betul apa isi Al-Quran itu, inilah sesungguhnya ya hakikat bahwa zikir itu bisa menenangkan hati kita dan bisa menghilangkan kegalauan pikiran kita. Saya kira demikianlah kajian kita pada malam ini mengenai obat galau. Jadi saya simpulkan secara singkat, obat galau itu ada 3. Pertama zikir, yang kedua syukur, yang ketiga ibadah yang terbaik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang sudah memberikan pencerahan pada malam hari ini.